Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBPS Sawahan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali dalam Renungan Manarema dan saya mengajak untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang menaungi setiap kami, buat kebaikan Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami sehingga kami berkata betapa baiknya dan bahwasanya betapa baiknya kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habis dinyatakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, ingatkan kami untuk kami boleh terus mengingat Engkau dalam firman-Mu dan kami boleh diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan memberikan judul Renungan Manarema yaitu Halang dan Rintang. Dan pembacaan ayat pagi hari ini terambil dalam Esra pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Esra pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Pembangunan bait Allah terhambat. Lawan orang Yahudi dan Benyamin lalu mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel. Mereka pun mendekati Zerubabel serta para kepala kaum dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon Raja Asyur yang memindahkan kami ke sini." Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Tidak ada urusan kamu dengan kami dalam membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores Raja Persia." Penduduk negeri itu lalu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores Raja Persia sampai zaman Darius Raja Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang Yehuda dan menggagalkan rencana mereka. Bapak Ibu, Alkitab yang saya baca ini adalah dalam terjemahan baru, LAI dalam terjemahan baru. Pagi hari ini, Bapak Ibu, kita kembali diingatkan dari kisah umat Allah di mana mereka kembali dari pembuangan, mereka kembali sehingga mereka mendapatkan sukacita tersendiri ketika mereka mendapat kesempatan untuk pulang kembali. Bapak Ibu, setiap kita memiliki harapan atau keinginan. Bahkan setiap cita-cita yang akan kita wujudkan. Mungkin ada tempat atau kesempatan atau jalan yang memudahkan kita untuk mencapai cita-cita atau impian kita, itu sangat membuat kita bersyukur. Namun tidak selalu apa yang menjadi keinginan kita atau impian kita itu dapat terjadi atau berjalan sesuai keinginan kita atau sesuai dengan harapan kita. Artinya tidak semua harapan keinginan kita selalu berjalan mulus. Melihat kisah dari umat Allah di mana mereka dalam perjalanan pulang dari tanah pembuangan, yaitu ada peristiwa yang penting untuk mewujudkan harapan keinginan mereka, yaitu membangun kembali bait Allah. Namun sayangnya, apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi harapan mereka saat itu didengar oleh beberapa orang yang mungkin hendak menggagalkan atau tidak suka sehingga mereka melemahkan semangat para umat Allah ini atau orang-orang Yehuda ini. Kalau kita melihat mereka berangkat dari semangat, mereka berangkat dari kegirangan, mereka berangkat dari sukacita yang begitu kuat. Apalagi ketika peletakan batu pertama pembangunan bait Allah. Kita akan melihat di dalam Esra pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ke-13. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian di dalam terjemahan yang baru. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala kaum, para tua-tua yang pernah melihat bait yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar bait ini dilakukan di depan mata mereka. Sementara banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring penuh kegirangan. Ayat ke-13, orang banyak tidak dapat membedakan lagi mana suara sorak kegirangan dan mana suara tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara nyaring sehingga bunyinya terdengar sampai jauh. Bagaimana kegirangan mereka sampai begitu kuat Bapak Ibu, bahkan sampai seperti halnya orang menangis
padahal mereka begitu sorak-sorai kegirangan. Itu masih peletakan batu dasar pertama pembangunan Bait Allah. Tetapi ketika didengar oleh lawan-lawan orang Yehuda, maka mereka mencoba untuk menggagalkan. Mereka mencoba untuk mencari cara supaya apa yang menjadi wujud keinginan mereka itu gagal. Dan mereka melemahkan semangat dari orang-orang Yehuda ini. Di ayat yang keempat di sana ditulis bahwa penduduk negeri itu lalu melemahkan semangat orang-orang Yehuda. Bapak Ibu, sampai hari ini kita memiliki banyak keinginan, harapan, bahkan cita-cita. Namun sayangnya banyak hal yang mencoba untuk melemahkan kita. Apa yang mencoba melemahkan kita? Situasi, kondisi, perkataan, ataupun lawan-lawan kita yang mencoba yang tidak suka dengan kesuksesan, yang tidak suka dengan mimpi kita, mereka yang iri dengan keberhasilan, atau mereka yang iri dengan impian-impian kita, mereka mencoba untuk melemahkan semangat kita. Melemahkan di sini artinya mereka menjadi rintangan atau memberikan rintangan dalam apa yang hendak kita wujudkan. Namun kita sadari bahwa dengan kata lain, perlawanan dan tipu muslihat iblis ini selalu bekerja untuk merintangi. Ada banyak hal yang merintangi pekerjaan Tuhan. Dan kita tahu dan kita sadar bahwa di balik hal yang merintangi itu adalah pekerjaan iblis yang mencoba untuk mengagalkan rencana-rencana dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan sampai hari ini di rumah Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, banyak kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa melayani Tuhan. Tetapi jangan salah, iblis juga memiliki 1000 banyak cara untuk menggagalkan rencana-rencana dari pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai para pelayan Tuhan? Bapak Ibu, kita akan melihat di Esra pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Esra pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 di sana ditulis, para tua-tua orang Yahudi membangun terus dan mencapai kemajuan tergerak oleh nubuat Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, Raja Persia. Bapak Ibu, ini dalam terjemahan baru, LAI di sana menuliskan bahwa orang-orang Yahudi ini membangun terus dan mencapai kemajuan. Dan itu tergerak atas perintah Allah dan juga perintah Raja mereka. Mereka terus membangun dan mereka terus membangun sampai terjadi kemajuan. Dan itu didasari oleh apa? Oleh perintah Allah dan juga perintah raja-raja mereka. Bapak Ibu, ketika kita memiliki wujud keinginan, impian, atau apapun saat ini, khususnya dalam pekerjaan Tuhan, mari lakukan terus bergerak maju. Sebab Allah terus menyertai kita walaupun ada rintangan, walaupun ada halangan, walaupun ada hal yang merintangi dan melemahkan semangat kita akhir-akhir ini. Namun jangan pernah takut, sebab kita harus terus maju. Karena pekerjaan Tuhan, karena apa yang Tuhan percayakan itu menjadi tanggung jawab kita sampai hari ini. Jangan patah semangat Bapak Ibu dengan hal-hal yang melemahkan di sekitar kita. Omongan orang atau tindakan orang lain atau perkataan orang lain yang mencoba melemahkan kita, atau siasat-siasat iblis yang lain dalam kita melayani Tuhan, teruslah lakukan dan bergerak maju dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berikan kami semua kekuatan untuk melakukan bagian kebenaran-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh belajar bahwa banyak hal yang mencoba melemahkan kami, iman kami, di dalam kami melayani Engkau, di dalam kami melakukan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu Engkau Tuhan menguatkan kami, menopang kami, supaya kami tidak menjadi patah semangat atau kami menjadi undur, tetapi roh kami semakin bergerak maju atas kehendak Tuhan, atas apa yang menjadi kepercayaan Tuhan untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan sampai hari ini. Pimpin hidup kami di dalam Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran dan di dalam Roh-Mu. Kami mengucap syukur, kiranya Tuhan terus memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.